Halo, welcome to my channel, Bapak Ibu semuanya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit berbagi tentang materi pemanfaatan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Yang mana saat ini masuk ke dalam tahap perencanaan sampai tanggal 31 Januari. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar pengelolaan kinerja? Nih, yang sering kita lihat berseliweran di media sosial, siswa di kelas, guru sibuk PMM, kemudian ada banyak keluhan-keluhan terkait kinerja yang diintegrasikan ke platform mereka mengajar saat ini, yang membuat guru sibuk mencari sertifikat, pemburu sertifikat, atau tugas dan kewajiban guru itu hanya mengajar di kelas atau hanya mengoprek-oprek 1000 aplikasi. Atau ada lagi Bapak Ibu mungkin pernah lihat guru zaman now disibukkan dengan diklat, administrasi, dan PMM. Bukan lagi berfokus pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, mari kita tepis dan luruskan mindset ini. Nah, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Jika Bapak Ibu melihat atau membuka platform Merdeka Mengajar, baik itu di Android, Chromebook, laptop, bentuknya logonya seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, tapi jangan lupa login dulu dengan akun belajar.id. Nah, sasarannya siapa Bapak Ibu? Sasarannya adalah guru ASN, kepala sekolah, P3K, bahkan guru non-ASN pun dianjurkan untuk melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi ingat Bapak Ibu ya, jadi di sini platform Merdeka Mengajar hanya menyediakan pengelolaan kinerja hanya untuk guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahap pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari 2024. Apa manfaatnya Bapak Ibu pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Yang pertama, memfasilitasi pegawai, yaitu guru dan kepala sekolah, melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai guru dan kepala sekolah, berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah, Bapak Ibu, dengan melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, Bapak Ibu dapat menemukan kemudahan dalam setiap tahapan yang akan dilakukan pada setiap semester. Yaitu ada 3 tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Mengapa Bapak Ibu harus melakukan ini? Sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN, maka menurut Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, serta Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, maka ASN yaitu ASN fungsional guru dan kepala sekolah akan melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang diperkuat dengan Perdirjen nomor 7607-B1-HK03-2023. Nah, kita kembali. Apa sih perbedaannya dibandingkan RHK atau SKP model lama? Sebelum tahun 2024 ini, angka kredit diperhitungkan melalui usulan DUPAK atau Daftar Usulan Peningkatan Angka Kredit. Dan Bapak Ibu tahu, semakin banyak butir kegiatan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Misalnya Bapak Ibu melakukan 4 kegiatan pengembangan diri, maka 4-4-nya menjadi angka kredit. Dan setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Sekarang, angka kredit dinilai
melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Perbedaan kedua adalah Bapak Ibu tidak lagi mengusulkan dupak. Penilai angka kredit Bapak Ibu sendiri bukan lagi pihak dinas, tetapi adalah kepala sekolah Bapak Ibu sendiri sebagai pimpinan. Predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalihkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalinya. Besaran angka kredit yang sekarang tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, miskonsepsi yang kita harus hindarkan adalah angka kredit tidak diperoleh dari berapapun jumlah kegiatan yang kita laksanakan, tapi melalui predikat kinerja. Mengapa perlu transformasi ini Bapak Ibu? Perspektif Kemenpan RB bagi pegawai RH SKP melalui PMM ini atau SKP adalah alat dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Bagi pimpinan, alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Bagi pemerintah daerah, adalah alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Yang pada akhirnya, perspektif Kemendikbudristek, transformasi pembelajarannya adalah semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang pada intinya adalah, Bapak Ibu dinilai atas kinerjanya langsung oleh orang yang melihat di lapangan. Tidak lagi orang yang jauh seperti dinas. Bapak Ibu langsung dinilai oleh pimpinan Bapak Ibu sendiri. Nah, ciri-cirinya apa Bapak Ibu yang sekarang perubahannya? Sebelumnya, Bapak Ibu sangat banyak sekali beban administrasi. Sekarang Bapak Ibu merdeka dari beban administrasi. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan. Merdeka unjuk kerja yang berdampak. Apa saja variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Mari kita pahami Bapak Ibu, bahwa terdapat 4 variabel yang dalam penilaian kinerja sebagai seorang pegawai atau guru dan kepala sekolah. Yang pertama adalah praktik kinerja. Yang ini dinilai Bapak Ibu, variabel penilaian. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan. Sedangkan yang ketiga adalah perilaku kerja, yaitu dinilai juga Bapak Ibu. Yang keempat, yang bukti dukung yang harus kita kumpulkan. Jadi Bapak Ibu, dari 4 ini, 2 diantaranya adalah yang utama atau dinilai Bapak Ibu. Jangan salah paham dan jangan gagal paham bahwa pengembangan kompetensi yang sering menjadi kepanikan saat ini adalah dipertimbangkan. Jadi tidak benar Bapak Ibu ya, kalau kita sebagai guru, sebagai pemburu sertifikat. Nah, praktik kinerja ini Bapak Ibu nantinya melihat berdasarkan rapot pendidikan kita. Rapot pendidikan sekolah kita. Mana yang merah, kuning, dan hijau. Dan nantinya yang akan kita pilih adalah indikator yang masih merah atau kuning. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nah, penilaian kinerja ini nantinya setelah dinilai dan dipertimbangkan, barulah ditetapkan predikat kerjanya dan barulah dikonversi sebagai angka kredit. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dinilai 2 hal, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja, dan 1 dipertimbangkan. Sedangkan alat bukti dukungnya yang harus dikumpulkan sebagai guru adalah pertama KOSP, SK tugas tambahan, dan kehadiran kelas. Yang mana KOSP juga sudah disiapkan oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum. Sedangkan untuk kepala sekolah yang disiapkan adalah KOSP, perencanaan program sekolah,
pelaporan program sekolah, dan kehadiran di sekolah. Oke, kita sekarang lanjut Bapak Ibu. Bagaimana siklus atau alur dalam peningkatan kinerja pegawai? Pertama, tentunya diskusi persiapan. Di bulan Januari ini dimulai dari tahap merencanakan dengan mendiskusikan RHK apa yang kita pilih. Kemudian lanjut observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasarkan 3 aspek itu, yaitu upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik. Beginilah kira-kira Bapak Ibu timeline atau siklus dalam setahun. Dalam 1 tahun, Bapak Ibu akan merencanakan dan melaksanakan 2 kali rencana hasil kinerja. Di fase pertama di semester ganjil, di semester genap, dan di fase yang kedua di semester ganjil. Jadi perencanaan penyusunan SKP dimulai dari bulan Januari dan penilaiannya ada di bulan Juni. Oke, kita lanjut. Nah, ada 8 pilihan indikator praktik kinerja guru. Karena yang pertama dinilai adalah praktik kinerja. Yang bisa kita pilih sesuai dengan hasil diskusi kita dengan kepala sekolah atau rapat guru. Yang perlu kita ketahui adalah pilihlah yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan dan oleh fitur pengelolaan kinerja. Yang kedua, kepala sekolah juga memilih satu indikator Bapak Ibu ya. Baik guru maupun kepala sekolah memilih satu indikator yang akan mereka perbaiki sebagai praktik kinerja mereka satu semester tersebut. Bagaimana penilaian praktik kinerja Bapak Ibu? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik kinerja ini dimulai dari diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Kemudian yang dinilai yang kedua adalah perilaku kerja, yang mana setiap pegawai, baik guru maupun kepala sekolah ASN maupun non-ASN memilih 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Pejabat penilai, baik kepala sekolah atau pengawas sekolah, menetapkan 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Di antaranya ada berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, 3 kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan 7 kolaboratif. Yang ketiga adalah yang dipertimbangkan adalah pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, apa cakupan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah? Ada yang merupakan skala prioritas, ada juga program non-prioritas. Di antara skala prioritas ada yang prioritas yaitu di antaranya pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data. Yang kedua, program non-prioritas. Berdasarkan kategori peran, ada yang sebagai kontributor maupun peserta. Di antara kontributor diantaranya penggerak, asesor, narasumber, pengajar praktik, fasilitator, guru, pamong, coach atau mentor, penelaah, pembuat konten, dan lain-lain. Serta yang kedua, perannya sebagai peserta. Kategori kegiatan ada yang berupa pelatihan, seperti pengembangan kompetensi selain pelatihan, ya. Kemudian ada komunitas belajar dan pembuatan sumber belajar. Nah, Bapak Ibu, setiap kegiatan ini dibobot dengan poin. Tapi, nanti poin tersebut bukan menjadi angka kredit. Besaran poin ditentukan berdasarkan skala prioritas, kategori peran, dan kategori kegiatan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk membantu guru mengembangkan kapasitasnya dalam meraih aspirasi karir di masa depan. Semakin besar poin yang didapatkan oleh pegawai, baik guru kepala sekolah, mengindikasikan 2 hal. Semakin besar upayanya dalam meraih aspirasi karirnya,
dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran. Dan Bapak Ibu sebagai pegawai wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Jumlah minimal Bapak Ibu ya. Tidak harus lebih, tapi jangan sampai kurang. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami penjelasan RHK pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu bisa lihat di sini, rencana hasil kerja yang pertama, kita akan bedah Bapak Ibu ya. Pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, kegiatannya tidak harus daring Bapak Ibu ya, bisa luring. Di dalam komunitas belajar dalam sekolah, yang mana SK Kombelnya cukup disahkan atau diketahui oleh kepala sekolah. Bukti dukungnya hanya berupa sertifikat dan Bapak Ibu satu kegiatan bernilai 4 poin. Dan bisa juga Bapak Ibu melalui kegiatan KKG, Kombel, atau MGMP dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, jumlah kegiatan per semester bisa di antara 1 sampai 8 kegiatan. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Perlu Bapak Ibu ketahui juga sebelum kita lanjut bahwa pengembangan kompetensi tidak ada hubungannya dengan indikator praktik kinerja. Ya, meskipun Bapak Ibu memilih praktik kinerja tadi misalnya disiplin positif, tidak harus webinar atau seminarnya tentang disiplin positif. Yang penting di bidang pendidikan. Dan satu kegiatan ini setara 4 poin Bapak Ibu. Didukungnya juga cukup sertifikat. Diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan dan Bapak Ibu sebagai peserta. 1-8 kegiatan. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Dan satu kegiatan ini Bapak Ibu bernilai 4 poin. Jangan lupa, bukti dukungnya juga sertifikat. Kegiatan mentoring ini dilakukan oleh coaching bersertifikat sebagai peserta coach. Dan jumlahnya antara 1-8 kegiatan per semester. Yang kuning ini sudah dikelompokkan sama-sama 4 poin per kegiatan Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kelompok 6 poin. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui kelompok yang hijau ini, Bapak Ibu harus menjadi seorang guru atau kepala sekolah yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu di PMM dan sudah diundang sebagai penelaah, baik itu penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik baik, penelaah perangkat ajar, atau penyusun kumpulan konten unggulan. Jadi Bapak Ibu di sini harus hati-hati, tidak bisa kita, jika kita belum diundang, jika kita belum menjadi penelaah resmi di PMM untuk mengambil RHK ini sebagai RHK kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Karena ini bukti dukungnya adalah laporan serta kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Dan 10 aksi nyata itu setara 6 poin. 10 cerita praktik baik setara 6 poin. Dan 10 perangkat ajar setara 6 poin. Ini Bapak Ibu ya, hati-hati yang hijau ini. Kemudian ada yang merah. Yang kelompok 8 poin, ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai peserta pelatihan mandiri. Yang saat ini Bapak Ibu, di sini adalah pelatihan mandiri, artinya di fitur PMM pelatihan mandiri. Yang mana nanti sertifikat topiknya berasal dari PMM, bukan dari Kombel yang mengadakan webinar atau pelatihan. Dan Bapak Ibu, hal ini didapatkan melalui approval aksi nyata. Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi mengupload bukti dukungnya, tinggal pilih sertifikat yang ada di PMM yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui fitur pelatihan mandiri. Yang kedua, sebagai partisipan observasi praktik baik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebagai observer dan Bapak Ibu membuat laporan. Satu kegiatan ini bernilai 8. Dan yang mempunyai
bisa mengambil RHK ini adalah seorang guru yang memiliki SK penilaian kinerja guru. Ya, ini bisa dilakukan 1 sampai 4 kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai narasumber berbagi praktik baik. Lagi-lagi Bapak Ibu tidak perlu menjadi narasumber di komunitas belajar yang luar biasa atau antar sekolah. Cukup menjadi narasumber di dalam kombel atau komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 8 poin jika terdapat sertifikat yang cukup atau minimal ditandatangani oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Dengan itu Bapak Ibu sudah sah dan ya khusus mengulas atau membahas tentang kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Itu nilainya adalah 1 sampai 4 kegiatan Bapak Ibu ya. Satu kegiatan bernilai 8. Yang 11 yaitu sebagai peserta kegiatan pelatihan BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu kegiatannya harus berdurasi minimal antara 2 sampai 3 hari, itu setara 8 poin. Ini sama dengan Bapak Ibu seperti dulu, kegiatan pelatihan yang mempunyai JP seperti 30 ada JP, 40 JP, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada kelompok yang ketiga, yang selanjutnya adalah 12 poin, yang mana diantaranya adalah sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya, itu mendapatkan 12 poin, dan bukti dukungnya ada seperti piagam. Sebagai penyusun cerita praktik baik yang di PMF, itu juga 12 poin, tapi cerita praktik baiknya harus terbit dulu ya Bapak Ibu di PMM. Dan kemudian komponen kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik. Satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam, setara 12 poin Bapak Ibu. Dan ini juga sertifikat Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang biru ini bernilai 24 poin, yaitu yang pertama sebagai peserta praktik magang di dunia kerja, ini biasanya SMK Bapak Ibu ya, dan kemudian sebagai penyusun perangkat ajar. Hati-hati Bapak Ibu, perangkat ajar ini adalah perangkat ajar yang terbit di PMM, di fitur perangkat ajar, bukan di fitur bukti karya, dan ini bisa antara 1 sampai 2 kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang mudah Bapak Ibu ya, sebagai penggerak komunitas belajar, Bapak Ibu silakan gerakkan buat komunitas belajar di sekolah masing-masing. Dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, Bapak Ibu sudah mendapatkan 36 poin. Bukan pembicara pun, bukan peserta pun, tetapi penyelenggara sudah dapatkan Bapak Ibu ya sertifikat untuk sebagai penggerak. Tapi harus di-SK-kan oleh kepala sekolah minimal Bapak Ibu ya. Yang ke-18, jika Bapak Ibu mengikuti pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Dan ini Bapak Ibu nilainya ada 128 poin dengan bukti dukung sertifikat, dan kegiatan ini selesai sebelum tanggal atau bulan penilaian. Jadi jangan sampai lewat dari bulan Juni Bapak Ibu ya. Dan ini maksimal 1 kegiatan 1 semester. Adapun juga yang lainnya adalah tugas tambahan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, tugas tambahan juga bisa masuk menjadi RHK pengembangan kompetensi, tapi bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Bagi guru yang memilih untuk melaksanakan tugas tambahan, atasan akan mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor penilaian kinerja. Nah, Bapak Ibu guru dapat memilih 1 atau lebih tugas tambahan sesuai surat keputusan atau surat tugas yang telah diberikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan tugas tambahan di sekolah, jangan bersedih. Bapak Ibu bisa skip dan tetap dinilai Bapak Ibu ya. Penilaian kinerjanya tidak harus mempunyai tugas tambahan. Nah, ini adalah beberapa tugas tambahan yang diakui dan mempunyai dasar hukum serta sudah menjadi pilihan di fitur pengelolaan kinerja di PMM. Ini Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, sekarang terakhir ya Bapak Ibu ya, kita akan bahas tentang miskonsepsi. Mari kita menjadi duta kampanye positif tentang RHK atau penyusunan SKP di platform Merdeka Mengajar bagi guru dan kepala sekolah. Jangan sampai berita-berita yang di luar sana membuat Bapak Ibu guru teman yang lain menjadi panik dan juga gagal paham. Yang pertama, poin akan menjadi angka kredit. Nah, ini salah Bapak Ibu ya, bahwa poin pada pengembangan diri hanya menjadi pertimbangan dan angka kredit dikonversi bukan dari poin, tapi dari dua aspek lain yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja sesuai jenjang jabatan. Yang kedua, guru dalam satu sekolah harus memilih indikator dan RHK yang sama. Itu juga salah Bapak Ibu ya, miskonsepsi bahwa kepala sekolah dapat memetakan indikator dan RHK yang cocok bagi guru tersebut sesuai dengan kondisi rapat pendidikan sekolah. Boleh sih sama semua, satu sekolahan dengan RHK yang sama, asal disepakati. Tidak menutup kemungkinan bahwa kepala sekolah bisa memetakan tim untuk setiap indikator. Guru dapat mengubah RHK jika telah disepakati. Itu sampai saat ini, jika sudah disetujui, tidak dapat diubah kembali. Atau bisa disepakati, tidak bisa diubah kembali. Namun sekarang, bisa juga melalui Google Form yang sudah dibagikan. Hanya saja Bapak Ibu perlu diketahui bahwa proses pusat bantuan itu tidak secepat yang Bapak Ibu duga. Jadi tetap hati-hati dan tetap diskusikan RHK Bapak Ibu sebelum diajukan. Kemudian pengembangan bukti dukung yang sah adalah setelah bulan Januari. Ini juga Bapak Ibu miskonsepsi bahwa pengumpulan bukti dukung yang sah, misal sertifikat, sudah bisa digunakan jika Bapak Ibu mendapatkannya rentangnya di bulan Januari sampai dengan Juni, sesuai dengan Perdirjen tentang Jiknis Kinerja. Sertifikat yang diakui adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas dan juga Kemendikbud. Nah, ini juga salah Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu mengikuti webinar atau kegiatan berbagi praktik baik, cukup tantangan kepala sekolah atau pimpinan, itu sudah sah sebagai bukti dukung. Oke, yang selanjutnya adalah tugas tambahan dinilai dalam kerja. Tugas tambahan tadi Bapak Ibu tidak menjadi kewajiban. Jika Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan, maka dapat melewatinya. Guru yang menjadi PLT sekolah tidak dapat menyetujui RHK teman sejawat. Saat ini, PLT Pak Sekolah dapat mengajukan untuk Bapak menyetujui dan menilai RHK teman sejawat di sekolahnya di pusat bantuan. Namun, tetap mengisi RHK sebagai guru. Ya, namun sebelum itu, harus melapor di pusat bantuan dan ketika Bapak Ibu teman PLT-nya, rekan guru selain PLT itu mengajukan, maka RHK-nya akan disetujui dan disepakati tanpa diperiksa oleh kepala sekolah PLT tersebut. Kepala sekolah harus mengajukan RHK terlebih dahulu, seperti kinerja sebelumnya. Dalam pengelolaan kinerja di PMM, guru dan kepala sekolah memiliki RHK masing-masing. Jadi guru bisa mengerjakan atau merencanakan RHK-nya sebelum kepala sekolahnya. Kepala sekolah juga yang belum mengusulkan RHK harus mengusulkan RHK dulu. Kalau ada kepala TU, tata usaha atau staf lainnya yang bukan guru, itu ada di sekolahnya yang ASN. Maka mereka terhambat karena mereka baru bisa menyusun RHK setelah kepala sekolah. Penggerak kombel hanya dibatasi 3 dan dapat sertifikat dan memiliki RHK sebagai penggerak. Semua penggerak yang sudah ter-SHK-kan, apapun jabatannya dapat menjadi penggerak kombel. Ya, jadi Bapak Ibu ya, tidak dibatasi 3. Batasan 3 itu jika Bapak Ibu mendaftarkan di PMM, hanya 3 itu karena Bapak Ibu slot di PMM hanya 3 penggerak. Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang menjadi penggerak hanya 3. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara penilaiannya Bapak Ibu? Begini ilustrasinya. Ada Ibu Sri Haryati dan Pak Hendrawan. Nah, mereka berdua sama-sama PNS tapi berbeda pangkat dan jenjangnya. Yang satu guru ahli madya dan satu ahli guru muda. Yang di praktik kerjanya sama-sama di atas ekspektasi.
Tapi poin pengembangannya berbeda Bapak Ibu ya, satunya hanya 36 dan satunya 64. Rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, yang satunya di atas. Akhirnya kinerjanya di sini baik tapi sangat baik. Tapi kenapa nilainya sama Bapak Ibu? Yang menjadi pembeda adalah jenjang jabatannya, yang satu guru ahli muda dan satunya guru ahli media. Meskipun di sini sangat baik adalah pengalinya 150%, yang ini 100%, tetapi Bapak Ibu, yang di sini menjadi pembeda karena satunya adalah guru ahli media 37,5 dan satunya adalah ahli muda 25. Maka nilainya jadi sama. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya pelajari, yang saya bagikan pada video kali ini. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengisi rencana kinerja di PMM sebelum tanggal 31 Januari 2024. Mari Bapak Ibu, kita sebarluaskan video ini. Jika Bapak Ibu suka dan merasa informasi ini berguna, bermanfaat, klik tombol like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.